Dosa-dosa tak berampun. Bagian 3. Pertanyaan bagus, anak manusia. Kujawab dengan balas bertanya, apakah kau tidak akan membalaskan sakit hati kematianmu pada orang-orang yang telah mencelakaimu? Terhadap manusia-manusia bernama Panglima Sampono, misalnya. Lalu bekas gurumu yang merat si nyanyuk ambar itu. Lalu anak angkat yang kau asuh selama bertahun-tahun, tapi kemudian juga kabur meninggalkanmu, si Pandan Suri itu. Dan yang penting adalah menuntut balas terhadap seorang anak manusia yang kini menjadi musuh besarmu, Pendekar 212 Wiro Sableng. Darah dibalas darah, nyawa dibayar nyawa, dosa dibayar dengan dosa. Mereka jumlahnya banyak, mereka memiliki ilmu kesaktian yang hebat. Apakah aku mampu membayar dosa dengan dosa? Kau akan mampu, aku, iblis sesat jalan hidup, akan memberi kekuatan baru padamu. Bila tiba saatnya kelak, setelah 1 tahun berlalu, kau akan bangkit kembali. Cari orang-orang itu, bunuh mereka semua. Setelah musuh-musuhmu kau hancur luluhkan, kau harus melanjutkan dengan membunuh tokoh-tokoh silat lainnya. Bukankah kau ingin menjadi raja di raja dunia persilatan? Itu memang cita-citaku. Bagus, kau ternyata tidak melupakan niat besarmu. Sekarang sudah saatnya bagimu tidur. Kau akan kusemayamkan di atas batu panas ini selama 1 tahun. Tutup kedua matamu kembali. Jilid 7. 1 tahun telah berlalu. Puncak Gunung Sorik Merapi seperti tidak tersentuh oleh waktu. Tak tampak perubahan. Di dalam bangunan berbentuk aneh, di atas tumpukan batu merah, terbaring sosok tubuh Hang Kumbara hampir merupakan jerangkong. Lebih mengerikan lagi, karena tubuh telanjang itu penuh dengan cacat bekas-bekas luka. Wajah seperti setan, cekung dengan guratan luka besar melintang di kening, melewati mata kiri terus ke pipi. Di ambang pintu bangunan, tegak sosok tubuh Guli Rampai alias iblis sesat jalan hidup. Kepalanya mendongak ke langit, kedua tangannya diangkat tinggi-tinggi ke atas. Sepasang matanya terpejam, mulutnya komat-kamit. Sesaat kemudian terdengar pekik aneh dari mulutnya. Lalu menyusul ucapan-ucapan, Guru, 360 hari sudah berlalu. Hari ini hari penyelesaian segala pekerjaan. Hari ini berakhirnya segala cara dan rasa. Apakah kau mendengarkan kata-kataku ini, Guru? Wajah angker nenek berambut putih itu tampak tersenyum, senyum yang lebih merupakan seringai menggigitkan. Di kedua telinganya terdengar suara mengiang. Guli Rampai, muridku, aku tak pernah jauh darimu. Aku gembira kau telah menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Rampungkanlah segera. Tapi tahukah kau kalau hari penyelesaian adalah juga hari pembebasan dari segala rasa dan jiwa? Murid mengerti, Guru. Murid mengerti. Dan murid tidak kecewa, berkata Guli Rampai lalu dia mulai sesenggukan. Suara mengiang membentak seperti marah. Jangan cengeng, Guli, aku tak suka melihat orang menangis. Rampungkan pekerjaanmu, kalau selesai, aku siap menunggumu. Baik, Guru, murid akan merampungkan pekerjaan. Harap maaf kalau murid berlaku lemah. Murid akan segera menemuimu. Si nenek turunkan kedua tangannya dan buka sepasang matanya. Dia membalikkan tubuh dan masuk ke dalam bangunan, mendekati tumpukan batu merah dengan api menyala di bagian bawahnya, di mana terbujur tubuh Hang Kumbara alias Raja Rencong. Dari sudut ruangan, Guli Rampai mengambil sebuah kendi berisi cairan berwarna biru. Dia mengelilingi tumpukan batu merah sambil tiada hentinya merapalkan jampi-jampi. Kemudian dia berhenti di samping tubuh Hang Kumbara. Cairan dalam kendi dituangkannya ke ujung kaki Hang Kumbara, terus ke atas sampai ke perut, terus ke dada, melewati leher, dan berakhir di kepala. Di situ cairan biru dalam kendi tertuang habis. Saat itu pula, Guli Rampai bantingkan kendi tanah itu ke lantai. Terdengar letupan kecil lalu kepulan asap biru yang membuntal membungkus tubuh Hang Kumbara. Ketika kepulan asap lenyap, terjadi keajaiban. Tubuh yang terbujur selama 1 tahun itu tiba-tiba melompat tegak. Kumis lebat yang tadinya layu seperti benang basah kini berjingkrak garang. Hang Kumbara putar sepasang matanya yang merah. Pandangannya membentur si nenek. Langsung saja laki-laki ini jatuhkan diri berlutut. Guli Rampai tertawa panjang. Hang Kumbara, hari ini awal kehidupan bagimu, tapi awal kematian bagiku. Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku. Kini kau yang hidup yang akan meneruskan segala-galanya. Kau ingat darah dibayar darah, nyawa dibayar nyawa, dan dosa dibayar dengan dosa. Saya ingat, Nenek Guli, sahut Hang Kumbara. Bagus, lakukan apa yang ingin kau lakukan. Dunia persilatan ada di tanganmu. Aku tidak mengajarkan ilmu silat padamu. Juga tidak ilmu kesaktian. Karena sesungguhnya,
kau telah memiliki kedua hal itu. Tapi kini dalam dirimu ada satu kekuatan dahsyat. Kau tak akan pernah mati lagi, kecuali satu hal yang tabu menimpa dirimu. Hang Kumbara terkejut dan juga heran. Aku tak akan pernah mati lagi, Nenek Guli. Ah, mana mungkin, mana ada manusia yang tidak pernah mati. Kau harus percaya padaku, budak tolol. Tak ada satu kekuatan pun yang dapat mengakibatkan kematian bagimu. Kecuali satu, meskipun belum bisa percaya, namun Hang Kumbara bertanya juga. Apakah yang satu itu, Nenek Guli? Satu hal yang tabu, satu pantangan, yakni kau tidak boleh bersinggungan dengan benda apa saja yang berwarna biru. Apakah itu batu, kayu atau kain atau air, pokoknya yang berwarna biru. Sekali tubuhmu tersentuh, maka kekebalanmu akan punah. Sebatang rumput pun sanggup menjadi penyebab kematianmu. Kau dihidupkan dan diberi kekuatan dengan air biru dalam kendi tadi. Warna biru itu pula yang akan menjadi penyebab kematianmu kelak, kecuali jika kau memperhatikan apa yang jadi pantangan. Nah, sekarang berdirilah. Hang Kumbara berdiri. Si nenek berkata sambil menatap tajam wajah angker lelaki itu. Mulai hari ini, nama Hang Kumbara harus kau kubur. Gelar Raja Rencong dari Utara harus kau singkirkan. Mulai detik ini, namamu adalah Iblis Sesat Jalan Hidup. Bukankah itu gelarmu, Nenek Guli? Betul. Tapi aku tidak memerlukannya lagi. Kau yang akan meneruskan nama itu. Nah, sekarang katakan selamat jalan padaku. Saya tidak mengerti maksudmu, Nenek Guli, ujar Hang Kumbara heran. Anak manusia tolol, aku bilang katakan selamat jalan padaku, bentak si nenek marah. Selamat jalan, Nenek Guli. Sang nenek tertawa panjang. Tiba-tiba dia pukulkan tangannya ke kepala. Praak, batok kepala berambut putih itu remuk. Tubuh kurus terkapar di lantai tanpa nyawa lagi. Hang Kumbara sesaat merasa bergeming. Kemudian dia membungkuk mengambil selendang hitam berbunga-bunga kuning emas milik si nenek dan mengenakannya di bahu kanan. Dia melangkah ke pintu bangunan. Di hadapannya, dari puncak Gunung Sorik Marapi di mana dia berada, tampak menghampar dunia luas. Lelaki ini menyeringai lalu terdengar teriakannya. Dunia persilatan, tunggulah, hari ini iblis sesat jalan hidup akan muncul. Darah dibayar dengan darah, nyawa dibayar dengan nyawa, dosa dibalas dengan dosa. Jilid 8. Puncak Gunung Sinabung. Di ruangan depan rumah kayu berlantai tinggi dan luas terbuka itu duduk 9 pemuda. Semuanya asyik mengaji. Alunan suara mereka mengaji terdengar enak dalam keheningan malam menjelang pagi. Udara dingin di puncak gunung seolah-olah tidak terasa. Mereka terus mengaji untuk menghabiskan waktu sebelum melaksanakan sembahyang subuh. Bersandar ke daun pintu yang tertutup, duduklah Panglima Sampono, berpakaian putih lengan panjang dan sehelai sarung halus buatan Bugis. Kedua matanya dipicingkan, tangan kiri terletak di atas pangkuan sedang tangan kanan memegang tasbih. Meskipun dia berzikir khusyuk, namun telinganya yang tajam dapat mendengar dan mengetahui bacaan-bacaan muridnya yang salah. Dia langsung menegur dan meminta sang murid mengulangi bacaannya dengan betul. Lapat-lapat dalam dinginnya udara dan kegelapan masih mencekam, terdengar suara burung berkuik. Binatang ini agaknya sengaja terbang berputar-putar di atas bangunan kayu. Suara kuikan binatang ini membuat sebagian dari pemuda yang duduk mengaji menghentikan bacaannya, saling pandang sejenak, melirik pada Panglima Sampono yang tetap duduk tak bergerak di tempatnya. Sebagiannya lagi memandang keluar ke arah kegelapan. Suara burung gagak, berbisik seorang pemuda pada teman di sebelahnya. Seperti ada pertanda yang tidak baik, menjawab sang teman. Sampai di situ, suara burung di atas atap semakin kencang. Binatang ini berputar-putar terus beberapa kali, lalu terbang ke jurusan barat, menghilang dalam kegelapan. Siapa di antara kalian yang percaya tahayul? Tiba-tiba terdengar suara Panglima Sampono. Tentu saja tak ada dari 9 pemuda itu berani menjawab, meskipun jelas di antara mereka merasa tidak enak mendengar suara gagak tadi. Pertanda dari Allah jangan sekali-sekali diabaikan, tetapi sesuatu yang bersifat tahayul harus dijauhkan. Berkata lagi Panglima Sampono, aku tahu ada di antara kalian yang merasa takut mendengar suara kuik burung malam tadi. Sang Panglima sampai saat itu masih terus bicara dengan kedua mata terpejam dan tangan kanan memegang tasbih. Tenangkan hati kalian, teruskan mengaji. Belum selesai Panglima Sampono berkata, mendadak satu suara lantang membelah kegelapan malam. Bagaimana murid-muridmu bisa tenang, kalau mereka menyadari maut datang menggerayang? Panglima Sampono tersentak.
Kedua matanya segera dibuka. 9 muridnya telah lebih dulu berpaling ke arah datangnya suara keras tadi. Sesosok tubuh tampak tegak di bawah pohon besar di halaman kiri rumah kayu. Kegelapan malam membuat wajahnya tak dapat dilihat, apalagi mengenali siapa adanya orang itu. Panglima, kita kedatangan tamu, berbisik seorang murid yang duduk paling dekat dengan sang guru. Panglima Sampono mengangguk, kedua matanya berusaha menembus kegelapan malam. Namun tak dapat menerka siapa adanya orang yang tegak di halaman itu. Subuh-subuh begini, tamu dari mana yang datang ke tempat kami? Menegur Panglima Sampono. Sebagai jawaban, orang dalam gelap melangkah mendekat. 7 langkah dari tangga rumah, dia berhenti. Sinar lampu minyak di ruangan depan jatuh menimpa dan menerangi tubuhnya sebatas pinggang ke bawah. Dada dan kepalanya masih tidak kelihatan. Panglima Sampono dan 9 muridnya melihat keanehan yang mengerikan. Orang yang datang itu hanya mengenakan sehelai cawat hingga perut, paha, dan kedua kakinya terlihat jelas. Dan bagian tubuh itu penuh cacat bekas luka hingga samar-samar orang itu kelihatan seperti diselimuti sisik-sisik lebar. Anehnya, ada sehelai selendang hitam berbunga kuning emas tergantung menutupi sebagian badannya. Lengan kirinya buntung. Orang yang datang, jika kau membawa maksud baik, kenapa ragu-ragu? Silakan naik ke atas rumah, berkata Panglima Sampono. Diuncang begitu rupa, sosok tubuh di depan rumah tiba-tiba melesat. Di lain detik dia sudah tegak di ruangan yang terbuka lebar itu. 9 murid sang Panglima terkesiap kaget dan bersurat mundur dalam duduk masing-masing. Panglima Sampono sendiri sempat kerenyitkan wajah dan sipitkan mata. Manusia atau setankah makhluk yang tegak di hadapan mereka saat itu? Sosok tubuh penuh cacat bekas luka itu ternyata memang menyandang sehelai selendang. Badannya sudah sangat mengerikan untuk dipandang, tetapi wajahnya 1000 kali lebih mengerikan. Muka yang cekung itu juga penuh dengan bekas-bekas luka. Satu di antaranya seperti bekas bacokan, memanjang dari kening, melewati mata kiri terus ke pipi dan samping dagu kiri. Akibat cacat ini, mata kiri itu tampak seperti menyembul, merah menakutkan. Dia tidak mengenakan pakaian lain, kecuali sebuah topi tinggi berwarna hitam, bergaris kuning. Panglima Sampono segera membaui adanya bahaya. Sekilas dia teringat pada burung gagak yang tadi datang dan berputar-putar di atas atap rumah sambil tiada hentinya berkuik. Haruskah kini dia mempercayai bahwa pertanda yang diberikan oleh burung itu tadi kini menjadi kenyataan? Meskipun hatinya agak terguncang melihat sosok tubuh yang sangat mengerikan itu, namun dengan sikap tenang sang Panglima tegak dari duduknya. Makhluk aneh entah manusia entah apa, katakan siapa kau adanya. Mengapa subuh-subuh muncul di tempat kami? Bertanya Panglima Sampono. Orang yang ditanya tersenyum, tapi senyum itu justru membuat tampangnya jadi seburuk iblis. Aku manusia yang pernah mati, tapi kini hidup kembali. Si makhluk menjawab dengan suara keras seperti penuh kebanggaan. Berarti kau setan? Setan gentayangan, ujar Panglima Sampono. Hahaha, kau boleh bilang begitu. Aku mungkin setan, mungkin juga hantu atau iblis. Tetapi apapun nama yang kau berikan padaku, aku tetap adalah iblis sesat jalan hidup. Iblis sesat jalan hidup, desis Panglima Sampono. Jangan meracau, aku memang belum pernah bertemu dengan manusia bergelar seperti itu. Tapi aku tahu pasti dia adalah seorang nenek tua, bukan lelaki bermuka iblis sepertimu. Nenek yang kau maksudkan itu sudah mati setahun lalu. Aku adalah pewaris kehidupannya, karena itu layak memakai gelar iblis sesat jalan hidup. Lihat baik-baik, selendang yang kusandang ini adalah miliknya. Pemberiannya, juga kehidupanku dia pula yang memberikan hanya sayang dia sudah mati. Hingga tidak dapat menyaksikan bagaimana sebentar lagi aku akan membalas nyawa dengan nyawa, membalas darah dengan darah, membalas dosa di atas dosa. Apa maksudmu? Siapa kau sesungguhnya? Sentak Panglima Sampono, sementara 9 muridnya berdiri tegak dalam 2 kelompok. 5 di sebelah kanan, 4 di samping kiri. Makhluk bertubuh dan berwajah angker itu tertawa panjang. Matamu melihat tetapi buta, otakmu jalan tetapi lupa. Apa kau tidak mengenali lagi siapa aku? Apa kau lupa pada peristiwa setahun silam di Bukit Toba? Berubahlah paras Panglima Sampono. Jika orang yang datang ini menyebut-nyebut Bukit Toba dan masa setahun yang lalu, jelas yang dimaksudkannya adalah peristiwa besar menggemparkan ketika orang-orang rimba persilatan muncul di sana untuk membasmi Raja Rencong dari utara berikut partainya yang hendak didirikan, yaitu Partai Topan Utara. Katakan apa sangkut pautmu dengan peristiwa setahun lalu itu? Orang di tengah jalan kembali tertawa.
Kau masih saja buta dan lupa. Buka matamu besar-besar, pasang telingamu lebar-lebar. Lihat dan dengar, aku adalah Hang Kumbara alias Raja Rencong dari Utara. Hah, Panglima Sampono tentu saja tidak percaya. Salah seorang muridnya berkata, mana mungkin. Raja Rencong sudah mati di tangan para tokoh silat. Budak lancang, kau tahu apa tentang Raja Rencong? Menyentak orang di tengah ruangan yang bukan lain memang adalah Raja Rencong dari Utara yang kini menyandang nama iblis sesat jalan hidup. Raja Rencong sudah lama mati, tapi kini hidup lagi dengan nama iblis sesat jalan hidup. Hidup untuk membalaskan sakit hati dendam kesumat setahun silam. Kau, iblis sesat jalan hidup menunjuk dengan tangan ke kanannya tepat-tepat ke arah Panglima Sampono. Kau korban pembalasanku yang pertama. Kau harus mampus di tanganku saat ini juga. Dan 9 pemuda muridmu ini, karena mereka juga ada di sini dan ada sangkut paut dengan dirimu, mereka juga harus mati. Iblis sesat jalan hidup tiba-tiba jentikan 5 jari tangan kanannya. 5 larik sinar merah yang memancarkan panas luar biasa berkiblat mengerikan. Ilmu kuku api, seru Panglima Sampono. Sulit baginya untuk percaya bahwa manusia iblis yang tegak dan menyerang itu adalah benar-benar Raja Rencong yang telah mati setahun lalu. Tetapi ilmu pukulan sakti tadi memang hanya Raja Renconglah yang memilikinya. Anak-anak, lekas menyingkir, teriak Panglima Sampono lalu jatuhkan diri ke lantai dan dari sini menghantam dengan tangan kanannya, lepaskan serangan balasan yang disertai tenaga dalam penuh. Tapi yang diserang sudah berpindah tempat. Pukulan tangan kosong yang dilepaskan Panglima Sampono menghantam atap bangunan kayu hingga sebagian atap itu hancur berantakan. Belum sempat sang Panglima bergerak bangkit, 5 larik sinar merah panas kembali menderu dari samping. Panglima Sampono gulingkan diri selamatkan diri. Tapi di belakangnya, 3 orang muridnya terdengar menjerit dan roboh dengan tubuh hangus tanpa nyawa. Pemuda-pemuda lainnya cepat berlompatan ke halaman depan rumah kayu. Namun ketika sinar hitam kembali menyambar tak ampun lagi 4 orang roboh tergelimpang, putus nyawa. Hanya 2 orang sempat melarikan diri dan lenyap dalam kegelapan malam. Durjana biadab, terdengar teriakan Panglima Sampono. Tubuhnya berkelebat dan tahu-tahu kaki kanannya sudah meluncur deras ke muka iblis sesat jalan hidup alias Raja Rencong. Yang diserang mendengus, mundur selangkah sambil miringkan kepala. Begitu tendangan lawan lewat, dia susupkan 1 jotosan ke lambung sang Panglima. Sadar bahaya mengancam, Panglima Sampono selamatkan diri dengan berjungkir balik di udara sambil tahu-tahu tangan kanannya mengemplang ke arah batok kepala iblis sesat jalan hidup. Bukek, gebukan tangan kanan itu menghantam deras di kepala iblis sesat jalan hidup, membuat tubuhnya terkapar ke lantai, tapi cepat bangkit kembali sambil tertawa mengekeh. Berdebarlah dada Panglima Sampono, kepala kerbau saja kalau terkena pukulannya tadi akan hancur, tetapi bukan saja tidak terjadi apa-apa terhadap kepala lawan, malah manusia iblis itu tertawa mengekeh seperti mengejek. Mampuslah, teriak Panglima Sampono. Kembali serangannya berkelebat. Kini berupa tendangan ke arah bawah perut lawan. Yang diserang masih mengekeh, malah busungkan dada dan kangkangkan kaki, menunggu datangnya tendangan. Bukek, tendangan kaki kanan Panglima Sampono benar-benar menghantam selangkangan iblis sesat jalan hidup. Tak dapat tidak, anggota rahasianya pasti hancur. Tubuhnya sendiri mencelat sampai 5 langkah. Tapi seperti tadi, dia cepat bangkit berdiri dan lagi-lagi sambil tertawa mengekeh. Yang kuhadapi ini bukan manusia. Benar-benar iblis agaknya, membatin Panglima Sampono. Rasa khawatir kini menyamaki dirinya. Tapi untuk melarikan diri sangat berpantang baginya. Selagi dia masih terkesiap melihat kehebatan lawan yang mengerikan itu, tiba-tiba iblis sesat jalan hidup berteriak seperti serigala melolong. Serentak dengan itu, dia jentikan 5 jari tangan kanan. Sekali ini, Panglima Sampono terlambat bergerak untuk selamatkan diri. 2 larik sinar hitam mengandung racun jahat sempat menyambar bahu dan pelipisnya. Jago tua yang pernah menyandang nama harum di Pulau Andalas ini terpuntir beberapa kali sebelum jatuh di lantai. Sesaat dia megap-megap, meregang nyawa. Iblis sesat jalan hidup melangkah mendekati dan praak. Kaki kanannya menendang kepala Panglima Sampono. Jilid 9. Pasir Putih sebuah kampung makmur terletak di pinggiran danau berair hijau kebiruan. Penduduknya rata-rata berpenghasilan dari bercocok tanam di tanahnya yang subur atau mencari ikan di danau yang sepanjang tahun seperti tak pernah habis-habis ikannya. Pemandangan di sekeliling danau indah sekali, apalagi tepian danau ini ditebari dengan pasir putih hingga kampung yang ada di situ akhirnya diberi nama Pasir Putih. Rindang Maruhun, kepala kampung Pasir Putih,
pagi hari itu tampak duduk di atas sebuah kursi goyang terbuat dari rotan di serambi depan rumah besarnya. Sebatang rokok daun jagung yang menebarkan asap harum tak lepas-lepas dari sela bibirnya. Memang orang tua berusia lebih setengah abad ini pecandu rokok jagung nomor 1. Seharian dia bisa menghabiskan sampai 30 batang. Meskipun tua, Rindang Maruhun memiliki badan kekar dan rambutnya belum ada yang putih, kumisnya hitam melebat di bawah hidung. Sambil bergoyang-goyang dengan mata setengah terpejam, dia menyahuti salam orang yang melintas di depan rumahnya. Dia memang kepala kampung yang disenangi dan dihormati penduduk di situ. Pagi tadi dia telah berkeliling kampung. Memang begitu kebiasaannya, memperhatikan orang-orang yang bekerja di ladang mereka, bercakap-cakap dengan mereka, lalu pergi ke ladangnya sendiri. Setelah bekerja cukup lama di ladang itu, dia pergi ke danau melihat-lihat penduduk yang mencari ikan. Tak jarang penduduk memberinya ikan hasil tangkapan dalam jumlah cukup banyak. Tapi Rindang hanya mengambil beberapa ekor. Itu pun kalau dia memang kepingin makan ikan. Kalau tidak, maka pemberian itu selalu ditolaknya dengan halus. Selagi duduk bergoyang-goyang seperti itu sambil tiada hentinya menyedot dan menghembuskan asap rokok jagungnya yang harum, tiba-tiba ada 3 orang penduduk lari memasuki halaman, langsung menemuinya di serambi. Rindang Maruhun buka kedua matanya yang setengah terpejam. Tanpa mencabut rokok dari mulutnya dia bertanya, "Kalian muncul seperti dikejar setan. Apa yang hendak kalian sampaikan padaku? Minta rokok atau ingin kopi hangat?" "Kepala kampung, kami tidak minta rokok atau inginkan kopi panas. Ada sesuatu yang hendak kami laporkan pada Bapak Kepala," menjawab penduduk yang bertopi hitam. Kawan di sebelahnya langsung saja menyambung. "Kami menemui 2 orang pemuda tak dikenal. Tergeletak pingsan di tepi kampung sebelah selatan. Keduanya agak mencurigakan." Rindang Maruhun hentikan goyangan kursinya dengan menekankan tumit kaki kanannya ke lantai. "Waspada adalah penting, tapi buru-buru curiga itu tidak baik. Kalian melihat dan menemui orang pingsan. Mengapa tidak menolong dan membawa keduanya kemari? Tadi, kami boleh menolong dan membawanya kemari, Bapak Kepala? Tentu saja, cari seorang teman lagi agar kalian berempat bisa lebih mudah menggotongnya kemari," kata Rindang Maruhun pula. 3 orang penduduk kampung Pasir Putih itu segera meninggalkan rumah kepala kampung. Sebelum pergi ke tempat di mana mereka menemui 2 pemuda tergeletak pingsan, lebih dulu ketiganya mencari seorang kawan lagi untuk membantu. Ternyata yang ingin ikut lebih dari 6 orang. Tak selang beberapa lama mereka kembali ke rumah kepala kampung dengan menggotong 2 orang pemuda. Keduanya ternyata memang dalam keadaan pingsan dan dibaringkan di lantai serambi. Rindang Maruhun segera memeriksa keadaan kedua pemuda tak dikenal itu. Tak ada tanda-tanda bekas penganiayaan. Baju 2 pemuda itu basah. Mungkin basah oleh embun, mungkin juga telah berpadu dengan keringat. Sepasang kaki mereka tampak pecah-pecah, penuh debu dan bekas-bekas tanah becek. Di beberapa bagian pakaian keduanya kelihatan robek seperti terkait. Rindang Maruhun mengangguk-angguk. "Tak ada satupun di antara kalian yang mengenali mereka?" Penduduk kampung yang berkerubung di tempat itu sama menidakkan. Berarti dia memang bukan penduduk sekitar sini. 2 pemuda ini datang dari jauh. Wajah mereka pucat, mungkin karena tergeletak lama dalam udara dingin malam tadi. Mungkin juga disebabkan oleh sesuatu yang menakutkan. Mungkin mereka dikejar Begu Ganjang. Begu Ganjang artinya hantu panjang, yang dipercayai oleh orang-orang Tapanuli sebagai penimbul malapetaka yang mengerikan. Mendengar disebutnya Begu Ganjang, penduduk yang ada di situ tampak gelisah. Beberapa di antaranya segera meninggalkan rumah kepala kampung karena takut kalau Begu Ganjang itu benar-benar muncul. "Apa yang harus kita lakukan, Bapak Kepala?" tanya seorang penduduk yaitu yang tadi ikut menggotong 2 pemuda itu. Melihat denyutan urat nadi di leher keduanya, tak lama lagi mereka akan segera siuman. "Kalau mereka sudah sadar, kita bisa menanyai," jawab Rindang Maruhun. Betul saja, tak selang berapa lama kedua pemuda itu siuman dari pingsan masing-masing. Begitu sadar, tentu saja mereka terheran-heran mendapatkan diri berada di tempat itu, dikelilingi banyak orang. "Anak muda, kami penduduk kampung Pasir Putih menemui kalian di pinggiran kampung sebelah selatan. Dalam keadaan pingsan, siapa kalian dan apa yang terjadi dengan kalian?" bertanya Rindang Maruhun. "Ah, kalian rupanya telah menolong kami. Terima kasih. Terima kasih," 2 pemuda itu membungkuk berulang kali. "Ah, orang-orang di sini tidak butuh ucapan terima kasih itu. Kami ingin tahu kalian berdua ini siapa dan mengapa kami temui dalam keadaan pingsan," menegur sang kepala kampung.
Salah seorang pemuda itu lalu menjawab, kami murid pengajian Panglima Sampono di Gunung Sinabung. Menjelang subuh ketika kami asyik mengaji menunggu saat sembahyang tiba-tiba mendadak muncul seorang manusia dalam sosok tubuh dan wajah yang mengerikan. Dia mengaku bernama Iblis Sesat Jalan Hidup. Dia datang untuk membunuh Panglima Sampono dan kami murid-murid yang berjumlah 9 orang. 7 murid sepengajian kami saksikan menemui kematian. Panglima sendiri kami yakin pasti telah pula dibunuh oleh makhluk itu. Mendengar keterangan itu, maka gemparlah semua orang yang ada di rumah kepala kampung Pasir Putih, termasuk Rindang Maruhun sendiri. Bedanya, orang tua ini bisa bersikap lebih tenang. Dia berusaha mendapatkan keterangan lebih jelas, lalu merenung sambil pejamkan mata. Sesaat kemudian, kepala kampung ini buka kedua matanya dan berkata, aku pernah mendengar nama Iblis Sesat Jalan Hidup itu. Namun apakah makhluk itu benar-benar ada sulit dipercaya. Dia gentayangan melakukan segala kejahatan seperti dalam dongeng-dongeng yang menakutkan. Sulit dipercaya. Baru saja Rindang Maruhun mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba terdengar suara tertawa mengekeh disusul oleh bentakan. 2 anak murid Panglima Sampono, kalian berhasil melarikan diri, tapi nyawa kalian batasnya cuma sampai di sini. Sesosok tubuh menebar bau busuk berkelebat di udara. 2 pemuda murid pengajian Panglima Sampono yang duduk di lantai serambi rumah kepala kampung Pasir Putih itu mencelat ke dinding rumah, terhempas di lantai. Mengerang sesaat lalu tak berkutik lagi. Darah mengucur dari mulut mereka. Di tengah serambi tegak sesosok tubuh berbau busuk, mengerikan dan wajah seseram iblis. Tangan kiri buntung, tangan kanan berkacak pinggang. Orang banyak berlarian lintang pukang, sedang Rindang Maruhun tertegun sambil melangkah mundur dan akhirnya terduduk di kursi goyangnya. Setan atau hantukah yang tegak di hadapannya saat itu? Makhluk seram itu tiba-tiba menunjuk tepat-tepat ke arah sang kepala kampung. Kau yang tadi berkata Iblis Sesat Jalan Hidup sulit dipercaya keberadaannya. Apakah kau yang bernama Rindang Maruhun, kepala kampung Pasir Putih? Aku, berakak. Makhluk seram bertopi tinggi hitam dan menyandang selendang berbunga emas itu menendang kursi goyang yang diduduki Rindang Maruhun hingga hancur berantakan. Kepala kampung itu sendiri terguling beberapa kali, tapi selamat dan cepat berdiri. Kau yang bernama Rindang Maruhun? Lekas jawab, umurmu tak lama lagi. Kau hendak membunuhku? Apa salahku? Sekali lompat, makhluk itu sudah menjambak rambut sang kepala kampung. Dengar, akulah Iblis Sesat Jalan Hidup. Aku datang kemari untuk mencari seseorang. Mana anak gadismu yang bernama Pandan Suri itu?